Oke, mari kita langsung bahas. Soal kepemimpinan, pada dasarnya ada dua jalan yang bisa kita ambil. Satu, jalan yang dibangun di atas rasa takut. Atau yang kedua, jalan yang dibangun di atas rasa hormat. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan bedah tuntas kedua pendekatan ini, biar kita paham mana sih yang benar-benar bisa menciptakan warisan yang abadi? Pertanyaan ini sebenarnya sangat personal dan langsung ke intinya. Kalau Anda ada di posisi memimpin, entah itu di keluarga, di tempat kerja, atau di komunitas, pilihan apa yang bakal Anda buat setiap hari? Inilah jantung dari kepemimpinan yang efektif. Dan ini dia, dua tipe pemimpin yang kontras banget. Di satu sisi, ada pemimpin yang main paksa, yang penting orang lain nurut. Mereka mengontrol fisiknya aja. Tapi di sisi lain, ada pemimpin yang ngasih contoh, yang benar-benar bisa menyentuh dan menginspirasi hati orang-orangnya. Perbedaannya fundamental banget. Oke, kita bedah dulu yang pertama ya, kepemimpinan berbasis rasa takut. Kenapa sih strategi yang kelihatannya ampuh ini sebenarnya punya fondasi yang rapuh banget? Kenapa intimidasi itu nggak akan pernah jadi solusi jangka panjang? Coba deh kita lihat taktiknya. Pemimpin yang ditakuti itu mainnya gini, mereka terus-terusan nekan, suara-suara yang berani beda pendapat langsung dibungkam, dan akhirnya terciptalah sebuah kepatuhan yang palsu. Tapi semua itu cuma ilusi. Karena sebenarnya orang-orang ini cuma nunggu waktu buat pergi. Begitu pemimpin itu jatuh atau kekuasaannya hilang, ya udah, nggak ada lagi yang setia. Nggak ada loyalitas sejati yang bisa dibangun di atas fondasi kayak gini. Kutipan ini benar-benar menggarisbawahi kebenaran yang dalam. Kalau kita mengandalkan rasa takut sebagai alat kontrol, itu justru jadi jerat atau jebakan buat pemimpin itu sendiri. Mereka bakal terperangkap dalam lingkaran intimidasi dan paranoia yang ujung-ujungnya malah menghancurkan pengaruh mereka dari dalam. Jadi poin kuncinya di sini. Anda mungkin bisa bikin orang berbaris rapi, nurut sama semua perintah karena mereka takut. Tapi Anda nggak akan pernah bisa dapetin kesetiaan yang tulus dari hati mereka. Ketertiban bisa dipaksa, tapi kesetiaan itu harus didapatkan. Nah, sekarang kita pindah ke sisi sebaliknya. Ke alternatif yang jauh lebih kuat. Kita akan lihat gimana caranya membangun pengaruh yang nggak akan lekang oleh waktu. Yaitu lewat fondasi rasa hormat yang kokoh. Rasa hormat itu nggak bisa dituntut atau dipaksa. Ia harus diusahakan. Dan ini dia bahan-bahan utamanya. Integritas dan keadilan nunjukin kalau Anda bisa dipercaya. Kerendahan hati nunjukin kalau kepemimpinan Anda itu bukan tentang diri Anda sendiri. Dan yang terakhir, konsistensi. Ini membuktikan kalau karakter Anda itu benaran nyata, bukan cuma sekedar pencitraan. Dan kutipan ini keren banget buat ngegambarin prinsip kepemimpinan yang melayani. Pemimpin sejati itu nggak cuma nyuruh-nyuruh dari atas, tapi mereka ikut turun tangan dan nunjukin jalannya. Mereka menetapkan standar lewat tindakan mereka sendiri, bukan cuma lewat omongan. Ujung-ujungnya, ya ini, jabatan atau posisi itu cuma ngasih Anda wewenang sementara. Tapi tindakan Anda, gimana cara Anda hidup dan memperlakukan orang lain, itulah yang ngasih Anda kehormatan sejati. Rasa hormat itu adalah buah dari karakter yang hidup. Tapi jangan salah ya, prinsip-prinsip ini tuh bukan hal baru atau cuma ada di satu tradisi aja. Yuk kita lihat gimana kearifan kuno dari berbagai budaya di seluruh dunia juga menyuarakan kebenaran universal yang sama tentang kepemimpinan. Pepatah Tiongkok kuno ini ngena banget esensinya. Siapa yang memenangkan hati, dia memenangkan dunia. Fokusnya bukan pada kekuatan fisik atau paksaan, tapi pada koneksi emosional. Saat Anda berhasil mendapatkan kepercayaan dan kekaguman yang tulus, bukan cuma kepatuhan, barulah tim Anda akan benar-benar ikut kemanapun Anda pergi. Nah, yang ini pesannya lebih tajam lagi. Taklukkan dengan kebajikan, bukan dengan kekuatan. Pakai kekuatan atau paksaan mungkin bisa bikin orang nurut, tapi itu rapuh dan cuma sementara. Tapi karakter Anda, integritas dan kebaikan Anda, itulah yang membangun kesetiaan sejati yang nggak tergoyahkan, yang bakal bertahan melewati ujian apapun. Metafora ini kuat banget. Coba bayangin, pengikut Anda itu ibarat air yang menopang perahu kepemimpinan Anda. Kalau Anda memimpin dengan hormat dan integritas, mereka bakal membawa Anda maju. Tapi kalau Anda memimpin dengan sombong dan paksaan, air yang sama punya kekuatan untuk menenggelamkan Anda. Ini nunjukin hubungan yang nggak bisa dipisahkan antara pemimpin dan pengikutnya. Dan semua prinsip universal ini mengerucut ke satu contoh paling puncak. Mari kita lihat gimana kepemimpinan yang sepenuhnya dibangun di atas rasa hormat dan pengorbanan bisa mengubah dunia untuk selamanya. Coba deh kita lihat kontrasnya di sini. Luar biasa banget. Nggak ada atribut kekuasaan duniawi sama sekali. Nggak punya istana, nggak punya tentara, nggak ada paksaan politik. Tapi pengaruhnya melampaui kerajaan manapun dalam sejarah. Dengan miliaran pengikut yang secara sukarela terinspirasi oleh teladannya sampai hari ini.
Nah, ayat ini ngasih kita kuncinya. Penghormatan tertinggi itu bukanlah sesuatu yang direbut dengan paksa. Malah sebaliknya, itu adalah sesuatu yang diberikan sebagai hasil dari kerendahan hati dan ketaatan yang total. Ini benar-benar membalikkan logika dunia tentang cara mencapai kebesaran sejati. Jadi, setelah kita lihat dua jalan tadi, sekarang semuanya kembali ke kita. Ini tentang pilihan yang kita buat setiap hari dan warisan seperti apa yang mau kita tinggalkan di belakang. Kalau kita sandingkan, hasilnya jelas banget kan? Rasa takut cuma ngasih Anda kepatuhan jangka pendek. Begitu Anda goyah, semua orang bakal kabur. Sebaliknya, rasa hormat itu membangun kesetiaan yang awet. Dan yang lebih penting lagi, memberdayakan pengikut Anda untuk ikut bertumbuh. Anda bukan cuma menciptakan pengikut, Anda melahirkan pemimpin-pemimpin baru. Jadi kita tutup dengan pertanyaan ini untuk renungan kita semua. Setiap hari, dalam setiap interaksi, Anda itu sedang membangun sesuatu. Pertanyaannya adalah, apa yang sedang Anda bangun? Apakah sebuah sistem kepatuhan yang rapuh dan sementara? Atau sebuah warisan kesetiaan dan pengaruh yang akan bertahan jauh melampaui diri Anda? Pilihan ada di tangan Anda.